Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikannya kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa meraih sebab-sebab kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ilmu adalah merupakan sebab kebahagiaan seseorang itu di dunianya dan di akhiratnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita semua bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana mereka adalah orang-orang yang sa'id, adalah orang-orang yang mereka bahagia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya di sana juga ada orang-orang yang syaqi. Ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang mereka sengsara di dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Maka ilmu ini adalah merupakan usul, adalah merupakan sebuah pondasi di mana seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang perjalanan tersebut ditempuh yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi seorang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut, yaitu kebahagiaan surga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan itu
sebabnya adalah merupakan al-ilmu. Sebabnya adalah mengetahui atau mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk mengajarkan kepada kita tentang hakikat perjalanan kita, maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang sudah ana sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwasanya insyaallah kita akan masuk atau membahas sebuah tafsir dari sebuah surat yang sangat luar biasa, yaitu surat Yusuf, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hakikat sebuah perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah perjalankan hingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Yusuf ini adalah merupakan surat Makkiyah yang di dalamnya ada sekitar 111 ayat yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana harusnya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan membahas surat Yusuf ini dan kita akan membaca tafsir surah As-Sa'di dengan kitab Taisir Karimur Rahman. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat Yusuf dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah kitab-kitab, itu adalah ayat-ayat kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian senantiasa memikirkan atau mempelajari bahasa Arab tersebut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami senantiasa mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa-apa yang kami telah wahyukan kepadamu pada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan awal surat Yusuf ini. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala anna ayatil Qur'an
hiya ayatul kitabil mubin, ay al-bayyin al-wadihatu alfadhuhu wa ma'ani. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu adalah merupakan ayatul kitabil mubin, yaitu ayat yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat jelas, yang dimana kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala al-bayyin al-wadihah, yang jelas, yang wadih, baik secara lafadznya maupun secara maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ayat-ayat tersebut dengan ayat yang sangat jelas, yang sepatutnya bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengetahui tentang ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan wa min bayanihi wa idahihi, dan termasuk di antara kejelasan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala annahu anzalahu bil lisanil arabi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab. Ashraful alsinah, yang dimana bahasa Arab ini adalah merupakan semulia-mulianya bahasa. Wa abyanuha, dan yang paling jelasnya bahasa. Al-mubinu likulli ma yahtajuhun nas minal haqa'iqin nafi'ati, yang dimana bahasa Arab itu menjelaskan segala sesuatu yang manusia membutuhkannya dari sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia tersebut. Wa kullu hadzal idahi wat tabyini la'allakum taqilun, dan seluruh penjelasan ini agar kalian mau senantiasa memikirkannya atau senantiasa kalian memahaminya. Ay li ta'qilu hududahu wa usulahu wa furu'ahu wa awamirahu wa nawahiyahu, agar kalian senantiasa memikirkan batasan-batasannya, usul-usulnya, furu'-furu'nya, cabang-cabangnya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua di dalam ayat yang satu dan yang kedua ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan ayat yang begitu jelas sebagai petunjuk buat kita semua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk ini al-mubin, yaitu jelas, gak ada kesamaran di dalamnya, yang sepatutnya bagi orang-orang yang apabila orang tersebut berakal, apabila orang tersebut mau mengambil ibrah, mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tidak akan pernah tersesat, dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang bingung, dia tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sengsara. Dan inilah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala juga firmankan
inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini yahdi lillati hi aqwam, senantiasa menunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang jelas, yang dimana kebahagiaan kita itu ketika kita mau mengikuti Al-Qur'an, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Makanya di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan kepada kita semua, termasuk di antara jelasnya Al-Qur'an, termasuk di antara terangnya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, Al-Qur'an itu al-mubinu likulli ma yahtajuhun nas. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu yang manusia butuh terhadapnya, dari sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, untuk kalian menderita, untuk kalian sengsara. Justru malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang lapang. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Lantas ketika ada seseorang yang dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, padahal bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang ada pada diri kita dan Al-Qur'an yang ada pada sahabat sama atau beda? Sama. Sama. Al-Qur'an yang dipegang oleh Abu Bakar, yang dipegang oleh Umar, yang dipegang oleh para sahabat, itu sama dengan Al-Qur'an yang kita pegang. Sama-sama menunjukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Sama-sama menunjukkan dengan jelas bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dengan Al-Qur'an, sedangkan kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dengan Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'annya sama, yang kita baca sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan Al-Qur'an itu supaya kalian sengsara, enggak. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat-ayatnya itu jelas. Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat-ayatnya jelas. Kenapa? Karena seseorang akan mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Qur'an. Dan termasuk di antara jelasnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya la'allakum taqilun, supaya kita semua itu memikirkan dan mempelajari yang namanya bahasa Arab ini. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan tahu bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya belajar bahasa Arab itu wajib. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kalau kita mau merendahkan diri untuk belajar bahasa-bahasa lain, kalau kita mungkin mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan waktu kita,
mengeluarkan kecerdasan kita, bahkan mengeluarkan harta kita untuk kita belajar bahasa lain, maka belajar bahasa Arab jauh lebih wajib bagi kita untuk kita mengeluarkan semuanya itu. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Quran, supaya kita bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Terkadang orang-orang mereka memahami bahwasanya belajar bahasa Arab ini bukan kebutuhan kita. Kalau belajar bahasa Arab itu untuk menjadi ustaz, bukan, Pak. Belajar bahasa Arab itu bukan untuk kita jadi ustaz. Belajar bahasa Arab itu supaya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan petunjuk, menurunkan hidayah dengan bahasa Arab, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Untuk kita belajar bahasa Arab. Kalau kita semangat untuk belajar bahasa-bahasa lain dan kita bisa merendahkan diri kita, mau belajar bahasa Inggris mungkin kita bisa merendahkan diri, kita dimarahin guru, kemudian kita meluangkan waktu, kita belajar bahasa Jepang, bahasa Prancis dan lain sebagainya. Justru sepatutnya bagi kita harus betul-betul bisa merendahkan diri untuk kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara termasuk di antara tipu daya mereka bagaimana mereka menjadikan kaum muslimin ini jauh dari yang namanya bahasa Arab. Bagaimana kaum muslimin ini mereka betul-betul gak suka dengan bahasa Arab. Bahkan mereka memframing bahwasanya apa? Orang yang belajar bahasa Arab itu gak keren. Yang keren adalah orang-orang yang mereka bisa bahasa Inggris. Yang keren adalah mereka orang-orang yang mereka bisa bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Korea. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian mempelajari Al-Quran tersebut, mempelajari bahasa Arab. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah kalian kenal denganku? Ketika kita nggak bisa menjawab dan kita kebingungan hanya bilang ha, la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nas, saya cuma mendengar manusia mengatakan bahwasanya Tuhanku Allah, saya cuma ikut-ikut, saya katakan Allah. Bagaimana nanti kita akan menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, bukankah engkau telah diberi waktu oleh Allah? Bukankah ada seorang guru yang mengajarkan bahasa Arab? Bukankah kamu mampu untuk belajar bahasa Arab? Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hujjah ini sudah tegak di hadapan kita? Sedangkan Al-Quran kita baca tiap harinya, ada seorang guru yang mengajarkan bahasa Arab dan kita mampu untuk belajar bahasa Arab. Apakah kita nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasara itu enggak pernah ridho kalau kita itu kuat di dalam kita memegang agama, memegang hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, semakin orang itu, semakin sebuah masyarakat itu enggak kenal dengan yang namanya bahasa Arab, semakin jauh dia terhadap yang namanya agama, semakin sulit dia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua dan mensifati Al-Qur'an itu dengan apa? Tilka ayatul kitabul mubin. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang Al-Qur'an itu ayat-ayatnya begitu jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya.
sebagai petunjuk bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan lisan Arabi. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab tersebut menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia supaya seseorang itu mendapatkan manfaat duniawiyah wa ukhrawiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan untuk kebaikan akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam yang namanya Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Az-Zumar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nazzala ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebaik-baik perkataan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an kitaban mutasyabiha, keindahannya itu semuanya sama. Matani yataqshairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an tersebut, kalau seseorang memahami Al-Qur'an taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit ini Pak, akhirnya apa? Taksyairu. Taksyairu itu mengkerut, gemetar. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kulitnya ketika didengarkan Al-Qur'an, mereka apa? Taksyairu, akan mengerut, akan gemetar. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Akhirnya apa? Kalau kulitnya ini gemetar, kulitnya ini mengkerut, pengaruh dari Al-Qur'an itu akan apa? Melembutkan hati seseorang. Bisa seseorang itu diperdengarkan Al-Qur'an bisa mengkerut tangannya, kulitnya, bisa hatinya bisa menjadi tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak paham yang namanya Al-Qur'an, nggak akan pernah bisa. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus betul-betul kita pahami. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas supaya kita mau mempelajari yang namanya Al-Qur'an. Kalau kita nggak pernah mempelajari bahasa Arab, yang dimana dengan bahasa Arab ini jariah seorang budak yang paling rendah itu saja bisa mengenal Rabb-nya, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Apa yang dijawab oleh seorang budak? Fis sama, di langit. Di langit. Seorang budak yang gak berpendidikan, yang namanya budak, mungkin bapak-bapak tahu bagaimana kedudukan seorang budak. Gak belajar, gak pernah mengenyam yang namanya madrasah pendidikan, tapi apa? Karena dia seorang budak yang tahu bahasa Arab, dia pun bisa memahami makna aamintum man fis sama. Tahu dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya aina Allah. Nah, kita S1, S2, S3, S tuntung ditanya aina Allah, ditanya di mana Allah saja gelibekan, enggak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang makna Allah, enggak tahu. Mungkin sekelas profesor saja bingung ditanya Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Kenapa? Enggak mau belajar namanya bahasa Arab. Akhirnya enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengenyam pendidikan, padahal makan bangku sekolah. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab supaya kalian mau mempelajari Al-Qur'an, supaya kalian mau
memikirkan Al-Quran tersebut. Kenapa? Litaqilu hududahu, supaya kalian mau mempelajari, memikirkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, usuluhu wa furu'uhu. Usul-usulnya, cabang-cabangnya, supaya kita mempelajari. Kemudian apa? Wa awamirahu wa nawahihahu. Begitu pula kita mempelajari apa? Mempelajari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kenal dengan apa? Dengan Allah. Kita kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala, kalimatu rabbika. Kalimat Allah Subhanahu wa taala itu telah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika. Bagaimana kesempurnaan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Sidqan wa adla. Allah Subhanahu wa taala jujur dan Allah Subhanahu wa taala adil. Jujur di dalam berita-beritanya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan kabar kepada kita di dalam Al-Qur'an itu enggak pernah bohong, semuanya jujur. Semuanya pasti benar. Dan adil hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Tapi kalau kita nggak pernah belajar bahasa Arab, gimana kita mau tahu tentang cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita? Bagaimana kita tahu tentang hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita, kalau kita tidak pernah belajar bahasa Arab? Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus betul-betul sadar tentang hal yang paling bermanfaat buat diri kita sendiri. Hal yang betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab dan Allah sifatkan dengan lisanun arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan bahasa lisan Arab yang jelas, yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, fa idza aqaltum dzalika bi iqanikum, maka apabila kalian telah memahami itu semua, apabila kita telah memahami itu semua, bi'iqanikum, dengan kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian wattasaqat qulubukum bima'rifatiha, dan hati-hati kita akhirnya mempunyai pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Athmar dzalika amal al-jawarih, athmar dzalika amal al-jawarih wal inqiyad ilaih. Akhirnya apa? Menumbuhkan, menghasilkan, membuahkan itu semua pada amal jawarih kita, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kalau seseorang itu mempelajari bahasa Arab dan memahami bahasa Arab dan mempelajari Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab tersebut, akhirnya seseorang itu mulai paham maknanya, mulai paham. Kalau seseorang itu mulai paham maknanya, akhirnya apa? Akhirnya hatinya pun mulai punya pengetahuan. Kalau hatinya punya pengetahuan, maka apa? Maka seseorang itu akan punya dampak, punya buah. Buahnya di mana? Di amal jawarih, di amal dohir kita. Kita itu akan menjadi orang yang cinta kepada Allah. Kita itu akan menjadi orang yang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi seorang muslim yang betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Al-Qur'an itu seperti yang Ana sampaikan di minggu yang lalu, kalau Al-Qur'an itu cuma kita baca toh, kita nggak bisa memahami maknanya, kita nggak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Akhirnya apa? Habis baca
ya nggak tahu apa yang dia baca, nggak tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan jelaskan di dalam Al-Quran. Nggak ada pengaruh terhadap yang namanya hati. Kemarin minggu lalu ada menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, apalagi kita masuk di bulan yang sangat mulia ini. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu syahrul ma'rifah. Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan di mana kita kenal dengan hidayahnya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan di bulan Ramadan itu Al-Qur'an dalam rangka memberikan petunjuk dan menjelaskan petunjuk tersebut. Bulan Ramadan sudah datang. Sudah datang. Inilah kesempatan kita untuk kita apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk apa? Untuk kita jauh lebih memperbaiki diri kita di dalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai para ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan apa? Syahrul akhirah. Bulan akhirat. Kesempatan kita untuk kita hidup di negeri akhirat. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkecil kehidupan dunia kita. Yang aslinya makan halal atau haram? Halal. Hubungan badan halal atau haram sama istrinya? Halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk kita meninggalkan itu. Kenapa? Untuk kita memperkecil data tentang dunia kita. Untuk kita memutus hubungan dengan yang namanya dunia. Memperkecil interaksi kita dengan dunia, dengan makanan yang aslinya halal dihilangkan dulu. Hubungan badan dihilangkan dulu pada siang hari. Kenapa? Supaya kita kembali, hati kita itu kembali mengenal akhirat. Data tentang dunia dikecilkan, data tentang akhirat yang harus betul-betul kita besarkan di bulan Ramadan ini. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecilkan tentang data dunia ini bukan hanya sekedar secara zahir, akan tetapi apa? Kita diperintahkan secara makna, secara batin juga. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan puasa di bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an supaya apa? Tentang dunia ini dikecilkan, nih loh Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan supaya apa? Data tentang akhirat itu diperbesar. Tapi kalau seandainya kita memutus hubungan dengan dunia secara zahir saja, nggak secara makna, nggak secara batin, akhirnya apa? Masuk waktu maghrib balas dendam, keluar bulan Ramadan balas dendam. Akhirnya apa? Di bulan Ramadan itu seakan-akan malah justru apa? Kesengsaraan bagi dirinya. Harus nggak makan. Harus nggak bisa bersenda gurau, nggak bisa berkata-kata. Keluar habis bulan Ramadan hilang asarnya, hilang, nggak ada bekasnya. Tapi kalau seseorang itu data tentang akhirat di bulan Ramadan dimasukkan, data tentang dunia dihilangkan, bukan hanya sekedar zahir, tapi secara makna, dia jadikan bulan Ramadan itu adalah merupakan sebuah madrasah, sebuah pembelajaran yang dimana nanti setelah Ramadan dia akan jadikan bulan-bulan yang lain itu sama seperti halnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang dia bangun adalah makna, bukan hanya sekedar zahir saja. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, wala'allakum taqilun, supaya kalian mau memikirkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bahasa Arab, ay tasdadu uqulukum bitakarruril ma'ani syarifatil aliyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, supaya apa? Tasdadu uqulukum, supaya kalian terus mempelajarinya. Dengan apa? Bitakarruril ma'ani syarifatil aliyah. Dengan apa? Dengan kalian mengulang-ulang terus, diulang-ulang melihat ayat syariah, diulang-ulang melihat apa? Ayat kauniyah. Kita itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an, supaya apa? Supaya kita itu kalau bahasa Jawa dipentelengi, Pak. Tahu dipentelengi? Apa dipentelengi itu bahasa
dipelototi, difikirkan. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ya kita pentelengi, pikirkan gitu loh. Dahulu Imam Syafi'i, para a'imah kalau belajar terkadang satu ayat itu dipikirkan satu malam. Pentelengi apa yang maksudnya Allah, apa yang Allah inginkan, ditadaburi, dipikirkan. Kita enggak, ayat Al-Quran dibaca cepat, bismillahirrahmanirrahim, cepat sekali, udah kayak balapan. Yang dipentelengi cuma apa? Istri. Kalau melihat istri pentelengi aja, subhanallah gitu kan. Ngelihat istri nggak usah lama-lama, sedikit sebentar aja. Oh iya istri saya, gitu aja. Tapi yang harus kita pentelengi, kita pelototi itu apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ayat-ayat kauniyahnya Allah, langit pentelengi itu. Ya Allah, gimana ya? Allah kau ini. Akhirnya apa? Tumbuh iman. Tumbuh pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya di sini mengatakan tasdadu qulubukum bi taqarruril ma'ani syarifatil aliyah. Kita itu akan paham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kapan? Kalau kita itu pentelengi, kita ulang-ulang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba diulang lagi maknanya, dipahami, difikirkan. Kemudian dimasukkan ke dalam hati maknanya. Oh ya, Al-Qur'an itu enggak ada keraguan dalam petunjuk. Yang namanya petunjuk, bagaimana kita harus menyikapi petunjuk tersebut? Ya kita harus mengikuti petunjuk. Masukkan data tersebut ke dalam hati kita, pikirkan, ulangi lagi, ulangi lagi. Ini seseorang akan mendapatkan hidayah dengan seperti ini. Bukan hanya sekedar sekali, Pak. Bukan hanya sekedar sekali kemudian habis itu kemudian kita tinggalkan, enggak. Orang kita pengajian saja, ya kan Pak? Saya sering ulang-ulang kan. Mungkin bapak-bapak yang pengajian, Ustaz kok pengajiannya cuma ulang-ulang itu aja. Saya ulang-ulang saja banyak lupanya, apalagi nggak diulang-ulang kan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? 10 tahun. Yang diulang-ulang oleh Allah, Allah besar, akhirat besar, makhluk kecil, dunia kecil. 10 tahun, Pak. Diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya betul-betul nancep ke hatinya para sahabat. Kita kan tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat kita kan? Kita tahu bahwasanya akhirat itu adalah merupakan tempat kita akan tinggal selama-lamanya. Dan kita tahu dan kita punya maklumat itu. Kita punya ilmunya itu. Itu pun saja kita sering lupanya. Kalau nggak diingatkan, lupa. Terkadang kita diingatkan sekarang saja nyampe rumah sudah lupa. Ya kan? Kena pisang goreng sama kopi sudah hilang. Apa tadi yang disampaikan sama Ustaz sudah lupa. Kalau ternyata kita itu harus cinta sama akhirat, gitu kan? Baru ketemu istri minta antar ke pasar saja, kita sudah lupa apa yang disampaikan tadi. Makanya seseorang itu diperintahkan untuk apa? Untuk tikror, untuk terus mengulang-ulang, untuk tadabbur. Apa sih hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa? Fatantaqiluna min halin ila ahwalin a'la minha wa akmal. Sehingga apa? Seseorang itu akhirnya apa? Berpindah dari satu keadaan menjadi keadaan yang jauh lebih bagus dan lebih sempurna. Kapan itu? Ketika kita terus mentadabburi Al-Qur'an, ketika kita mau mengulang-ulang Al-Qur'an, ketika kita apa? Ketika kita mau apa? Memantelengin, melototin yang namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan generasi Al-Qur'an. Generasi Al-Qur'an itu setiap dia baca, setiap dia hafal, semakin dia banyak hafal Al-Qur'an, semakin dia banyak membaca Al-Qur'an, keadaannya semakin baik. Itu generasi Al-Qur'an. Bukan semakin banyak Al-Qur'an, bukan semakin jauh. Bukan semakin banyak hafalannya, semakin gak karu-karuan akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama. Inilah yang disebut dengan hidayah. Ini yang disebut dengan hidayah. Bukan malah sebaliknya, Pak. Bukan malah sebaliknya. Bagaimana dahulu kita baru kenal ngaji sunnah, subhanallah, kita adalah orang yang semangat. Kita luar biasa sholat sunnahnya, kita luar biasa ibadahnya, kita luar biasa menjaga hatinya. Semakin hari, semakin waktu, semakin kita sering ikut pengajian, justru malah kita kok semakin cinta sama dunia.
Justru malah kesempatan kita di pengajian-pengajian sunnah, di ikhwan-ikhwan, itu adalah merupakan kesempatan kita malah mencari atau meraup kehidupan dunia kita. Harusnya apa? Semakin kita ngaji, semakin kita sering taklim, harusnya dunia itu semakin kecil di hati kita. Bukan malah kebalik, Pak. Kebanyakan kita justru malah kebalik kan? Kebalik. Awal-awal dulu kenal ngaji sunnah seakan-akan saya siap untuk mati di jalan Allah. Kayak gitu. Baru kenal sunnah itu semangat mengkobar. Ya enggak, Pak? Biasanya kan guru gitu kan? Biasanya baru kenal sunnah itu, baru kenal ngaji taklim sunnah itu apa? Saya siap pokoknya. Mati di atas sunnah, mati berjuang saya siap gitu. Tapi semakin ikut taklim, bukannya malah semakin siap, malah justru malah apa? Tergoda dengan yang namanya dunia. Justru malah apa? Cinta dunianya malah gak karu-karuan. Nah ini tanda tanya besar. Ada apa? Ada apa? Berarti apa? Ada pembelajaran yang salah di dalam kehidupan kita. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita dengan lisanun Arabiyyun mubin supaya apa? Tantaqiluna min halin ila ahwalin, supaya kita pindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, tapi yang apa? A'la minha wa akmal, lebih tinggi dan lebih sempurna, bukan malah apa? Justru malah semakin rendah, bukan. Tapi apa? Yang lebih tinggi dan yang lebih sempurna. Ini tujuan kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya apa? Yang kita minta bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya tadi di awal Anda sebutkan apa? Ilmu itu adalah merupakan asbabus sa'adah. Ilmu itu sebab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Ilmu itu sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Tapi ilmu yang seperti apa? Ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak bermanfaat, akhirnya apa? Wa min qalbin la yakhsha. Hatinya nggak pernah khusyuk. Hatinya nggak pernah khusyuk. Itu disebabkan kenapa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat menghasilkan hatinya itu nggak baik, mengakibatkan hatinya itu nggak khusyuk. Kalau udah hatinya nggak khusyuk, akhirnya apa? Qalbin la yashba, jiwa yang nggak pernah kenyang, semuanya mau diambil, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu syubhat, semuanya dimakan sama orang tersebut. Nggak tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmu khusyuk. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernah dengar enggak di situ? Sering dibawakan oleh para asatidzah. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ilmu khusyuk. Kenapa orang itu nggak bisa khusyuk? Kenapa orang itu hatinya nggak bisa khusyuk? Karena apa? Ilmunya nggak ada yang bermanfaat. Banyak teori di kepala, ngomong masalah ilmu secara teori luar biasa. Tauhid, pembagian tauhid luar biasa hafal. Tauhid dibagi 3, syirik dibagi sekian, bid'ah luar biasa hafalnya. Habis itu apa? Khilaf hafal, ini khilaf ini khilaf ini. Tapi apa? Semuanya ada di sini. Gak bisa membuat hatinya cinta sama Allah. Tahu pembagian tauhid, tapi hatinya gak bisa mengagungkan Allah. Tahu pembagian syirik, tapi hatinya gak pernah takut terhadap yang namanya kesyirikan. Ilmunya apa? Ilmunya cuma teori. Padahal apa? Padahal kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membenarkan hati, bukan ilmu yang hanya bisa mencerdaskan kepala kita.
Dan subhanallah, mudah untuk mencerdaskan kepala itu mudah, tapi untuk mencerdaskan hati, untuk membenarkan hati, ini yang sulit. Dan ini yang harus kita cari, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Ya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam ayat ini, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Fondasi pertama yang harus kita lalui, kita belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita kenal dengan namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadikan cambukan buat kita semua agar kita tahu dan cerdas mana yang harus betul-betul kita jalankan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul harus menjadi orang yang cerdas di dalam perjalanan kita. Mana yang paling penting untuk kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan akhirat kita. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang bersih. Maka ini yang harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin harinya kita semakin kenal dengan Allah dan keadaan kita pun semakin menjadi baik. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.